Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zahra dengan NIM 2523202 dari kelas 6F. Nah, di sini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama tentang BSS dan yang kedua yaitu tentang access point. Nah, yang pertama itu kan mengenai BSS atau Basic Service Set, atau disingkatnya itu BSS. Nah, apa itu BSS atau Basic Service Set? Nah, itu merupakan bentuk dasar dari jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel. Nah, pada jaringan ini terdapat sebuah access point dan beberapa perangkat klien seperti laptop, smartphone, dan komputer yang terhubung ke access point tersebut. Nah, lalu yang kedua itu mengenai fungsi BSS ini. Adapun fungsinya itu adalah sebagai dasar komunikasi dalam jaringan wireless. Lalu access point ini juga berfungsi sebagai pusat komunikasi antar perangkat sehingga semua data yang dikirim akan melewati access point terlebih dahulu sebelum diteruskan ke perangkat lainnya. Nah, itu adalah fungsi dari BSS. Lalu, adapun komponen dari basis service set ini, yang mana komponen dalam BSS ini terdiri dari yang pertama itu ada access point, lalu perangkat klien seperti laptop, smartphone, dan komputer, lalu sinyal wireless atau WiFi. Adapun cara kerja dari basis service set ini, yang mana pada jaringan BSS, perangkat klien itu tidak berkomunikasi secara langsung. Semua komunikasinya itu dilakukan melalui access point. Contohnya, ketika laptop ingin mengirimkan data ke smartphone, maka data akan dikirim ke access point terlebih dahulu, lalu diteruskan ke perangkat tujuannya. Nah, lalu kita masuk yang kedua, yaitu mengenai pengertian infrastruktur basis service set. Nah, infrastruktur basis service set ini merupakan jenis jaringan wireless yang menggunakan access point sebagai pusat utama jaringan, dan access point tersebut dia terhubung ke jaringan lain seperti router atau internet. Nah, adapun fungsinya itu yang mana adalah untuk menghubungkan perangkat wireless ke jaringan internet serta mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan wireless ini. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai access point. Nah, apa itu access point? Access point merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat wireless seperti laptop, smartphone, dan komputer ke dalam sebuah jaringan atau internet menggunakan sinyal WiFi. Nah, access point ini pun juga berfungsi itu sebagai pusat pemancar dan penerima sinyal wireless dalam jaringan. Fungsi access point ini juga untuk menyebarkan sinyal agar perangkat lain itu dapat terhubung ke jaringan internet. Nah, selain itu juga access point ini juga berfungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan wireless. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa access point ini merupakan perangkat paling penting dalam jaringan wireless yang berfungsi untuk menyebarkan sinyal WiFi dan menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Dengan adanya access point ini, pengguna itu dapat mengakses
internet secara wireless dengan lebih mudah dan praktis. Nah, itulah konsep-konsep dari access point. Kita lanjut masuk ke cara setting access point. Nah, pada gambar di samping, pertama-tama itu kita pilih Open Network and Sharing Center pada bagian pengaturan seperti gambar di samping. Nah, setelah itu dipilih dan terbuka, pilih local area connection. Nah, selanjutnya kan muncul lagi tuh. Nah, muncul lagi selanjutnya itu kita pilih propertiesnya. Properties dan pilih lagi bagian internet protokol. Protokol versi 4-nya. Kan banyak pilihan tuh. Pilih yang internet protokol version 4. Setelah kita pilih, kita klik lagi di bawah sininya itu kita pilih properties. Kita klik itu. Nah, di sana setelah itu muncul lagi kan, dan itu kita pilih use the following IP address. Nah, pada seperti gambar di samping ini kita akan mengisi IP-nya. Nah, pada komputer saya itu mengisi IP-nya itu 192.168.1.5. Nah, sedangkan defaultnya itu akhirannya itu 1.254. Nah, selanjutnya itu setelah mengisi kita save ya, lalu kita buka Chrome. Kita masukkan IP defaultnya itu di Google. Nah, setelah itu muncullah username dan password akan diminta itu ya. Lalu di sini saya isi password dan username-nya itu admin dengan huruf kecil semuanya. Nah, untuk mengetahui IP default-nya itu dan IP default-nya itu username dan password-nya itu silahkan lihat pada bagian belakang access point-nya. Nah, di sana itu terdapat informasi berupa username dan password, lalu IP default, lalu MAC address dan seri AP-nya. Nah, kita lanjut. Nah, pada tampilan seperti di samping itu kita pilih quick setup, lalu kita pilih next dan pilih lagi access point. Kita pilih yang AP. Lalu setelah kita pilih yang AP itu kita pilih lagi next. Nah, pada bagian region itu kita pilih yang Indonesia. Nah, lalu pada bagian metodenya itu pilih yang 54 Mbps. Lalu klik next dan finish. Setelah selesai, kita lanjut pilih wireless kembali pada bagian tab di samping dan pilih wireless metode. Setelah itu kita pilih pada bagiannya itu pilih client, lalu kita scroll ke bawah dan kita klik survey. Nah, setelah itu kan muncul lagi tuh. Nah, seperti di gambar di samping. Nah, pada bagian ID 2 itu di sana kita klik connect. Kita klik connect lalu kita save langsung. Nah, saran saya itu pilihlah SSID-nya itu yang memiliki sinyal paling besar itu minimal 25% atau dBi 30 ke atas. Lalu kita lanjut ya, kita pilih lagi bagian wireless pada tab, lalu pilih bagian security setting. Nah, di sini kita cari WPA, PSK, WPA 2, PSK. Nah, seperti di gambar ya. Lalu bagian versionnya itu kita pilih yang WPA 2 PSK. Lalu pada PSK pasparenya itu di sini boleh diisi. Nah, kemudian kita save. Nah, terus kita lanjut lagi, kita lihat ke bawah. Berarti itu sudah berhasil kita setting. Setelah kita menunggu ya, berarti sudah berhasil kita setting. Nah, kita lanjut lagi, kita pilih lagi tab wirelessnya dan pilih distance setting. Setelah itu bagian defaultnya itu default settingnya itu
itu dia tidak dicentang, dan pada sentence-nya itu kita isi sesuai yang di samping kolom pengisiannya. Kan di sampingnya itu ada 0 sampai 52,6 nggak salah ya. Nah, jadi di kotaknya itu kita isi 52,6, kita sesuaikan dengan yang di samping. Nah, setelah kita isi, kita save dan kita lanjut lagi, pilih pada bagian tab di samping ini, kita pilih DHCP. Udah itu yang disable-nya kita pilih yang disable dan kita save. Pada tab network-nya itu kalian abaikan saja apabila di servernya itu sudah disetting IP dengan ketentuan IP-nya. Nah, harus sama, maka samakan IP-nya dengan server jika tidak harus sesuai dengan ketentuannya. Jika tidak, kalian bisa hapus sesuai dengan ketentuan, maka abaikan saja. Lalu kita lanjut, kita buka kembali setting networknya, pilih local area connection seperti yang tadi, yang awal kita buka tadi. Lalu kita pilih properties dan pilih internet protokol. Lalu pada bagian itu kita klik properties. Nah, bedanya dengan cara yang awal kita setting tadi, di sini kita pilih di atasnya, yaitu pilihnya obtain and IP address automatical. Nah, di sana lalu kita pilih dan kita klik OK. Nah, untuk mengecek apakah sudah terhubung ke internet itu silahkan pencet tombol Windows plus R. Nah, kemudian ketik ping google.com. Nah, min T. Nah, jika hasilnya terdapat request timeout, nah berarti itu kalian belum terhubung dengan internet. Nah, tapi sebaliknya jika tidak ada tulisan request timeout, nah maka kalian itu sudah terhubung dengan internetnya. Baiklah, itulah penjelasan dari konsep access point dan cara menyeting access point. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.